Sensikers, kembali berjumpa bersama Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini saya berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di Was-Was. Jadi betul sekali, tayangan ini akan muncul di tayangan televisi di grup MNC, yaitu Was-Was. Tapi kalian juga akan tetap bisa melihat di sini dengan versi yang sedikit berbeda. Nah, untuk pemirsa Was-Was, saya punya beberapa kartu yang saya lihat tentang batalnya. Nih, ada seorang artis, cita-citata yang harus menunda cita-citanya untuk menikah. Seperti diketahui, cita-citata ini sempat menjalin hubungan dengan seorang ekspatriat namanya Roy Gertz. Bahkan dia konon sudah merubah namanya karena sejak memeluk agama Islam atau mu'alaf, namanya ditambahkan ada Roy Maher Gertz. Tapi walaupun baru muncul, kita ternyata tahu kalau si Mas Bule, si Menir ini itu karena orang Belanda. Ini ternyata selain bisa 4 bahasa, Jerman, Inggris, Belanda, dan bahasa Indonesia tentu saja, ini tuh ternyata punya teman-teman sejumlah artis ekspatriat atau keturunan lainnya seperti Jeremy Thomas, Miller Khan dari Malaysia. Itu ternyata terlihat akrab dengan si sosok ini tadi. Bahkan video unggahan saat mengucapkan 2 kalimat syahadat itu muncul dari video yang didapat dari mantan suami si Nyai, Nikita Mirzani, yaitu Mas Diko Latif. Nah, seperti apa sih hubungannya, dan kira-kira melihat semuanya ini tadi tertunda ini akankah menjadi malah batal atau seperti apa? Padahal mereka itu udah jauh-jauh menyewa kapal dan sebagainya untuk pesta pernikahan mereka. Jadi memang ternyata banyak sekali orang-orang yang kecewa dengan kondisi seperti sekarang ini, dan sepertinya cita-citata juga termasuk salah satunya. Seperti tadi dibilang, cita-citanya harus susah banget lo ngomong itu, harus ditunda karena adanya wabah corona. Jadi sekitar Januari kemarin sebenarnya mereka sempat sudah merencanakan, tapi ternyata harus ditunda. Jadi hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Kalau dilihat dari kartu ini, Seven of Pentacles, ada orang yang menanam satu produk pertanian, tapi ternyata hasilnya nggak seperti yang diharapkan, dan orang ini tampak kecewa. Padahal sebenarnya nggak usah terlalu kecewa, ini tinggal menunggu waktu, semua itu bisa dilakukan. Tapi apakah benar seperti itu? Dan kira-kira karena apa? Saya sih melihat kalau sebenarnya ini semua sudah direncanakan. Mungkin di pikirannya cita-cita waktu itu harusnya kalau bisa lebih cepat, udah sekarang kita udah suami istri dan sebagainya. Tapi sepertinya memang ada hal yang lain, yaitu mungkin ini adalah satu waktu lagi si Bung Roy ini tadi bisa mendekatkan diri pada Sang Pencipta dengan agama yang baru dipeluknya ini tadi. Apalagi kita tahu bahwa beberapa hari nanti atau saat ini kita sudah masuk ke bulan Ramadan, dan sepertinya ini akan jadi Ramadan pertama. Mungkin harus dilatih dulu sebelum nanti bisa menjadi suami cita-cita dan menjadi imam yang akan menahkodai bahtera keluarga cintanya si cita-cita ini. Nah, ini yang saya lihat, dan ini adalah sesuatu yang juga kita ambil saja hikmahnya. Mereka toh masih akan tetap bisa menikah walaupun memang harus ditunda. Tapi ditundanya akan baik karena akan melewati bulan Ramadan yang penuh berkah, dan apapun itu sepertinya memang Roy ini harus menjalani ini semua, menjadi seorang muslim dulu atau mu'alaf dulu sebelum bisa mempersunting cita-cita ini tadi. Dan kemudian kalau saya lihat dari kartu berikutnya, ini kartu yang agak ambigu karena ada sesuatu yang tergantung, bingung mau ngapain, dan sepertinya penundaannya akan lama. Jadi kayaknya nggak tahun ini, bahkan mungkin bisa jadi tidak tahun depan, jika ternyata cita-citata dan Roy ini masih ingin mempertahankan pernikahan yang mewah dan pesta yang megah. Karena apa? Sepertinya sampai tahun depan hal-hal seperti orang masih dibatasi keluar, takut mau bepergian antar kota dan sebagainya masih akan terjadi. Jadi saran saya adalah seperti kartu The Hangman ini, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jika tergantung seperti ini, ingat, satu kaki masih terbuka, dan kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan bisa menemukan sesuatu yang lainnya. Nah, jadi saat kita terbalik, kita harus melihat sesuatu dengan cara yang terbalik juga. Jadi mungkin nanti pernikahannya bisa juga lewat apakah streaming, atau mungkin pernikahan-pernikahan yang lebih unik lagi. Misalkan pernikahan tapi datang terus jaraknya nggak boleh lebih dekat dari 1 meter atau apa, kan agak aneh juga. Tapi ini adalah satu pesan untuk cita-cita dan Roy, coba untuk cari alternatif yang lain, dan jangan sampai pesta pernikahan menghalangi cita-cita yang lebih mulia, yaitu membangun rumah tangga ini tadi. Itu. Kalau saya lihat dari sini nggak keluar kartu apa-apa, dan dilihat dari sini kekecewaan mereka berdua kalau saya lihat cocok. Apalagi si Roy ini sampai harus mau masuk memeluk agama yang dipeluk oleh cita-cita. Ini adalah satu pengorbanan yang juga lumayan besar, walaupun mungkin bukan itu satu-satunya. Tetapi kalau ternyata dia terbuka hatinya karena pernikahan ini, yaitu sesuatu yang positif juga. Jadi kalau saya lihat so far nggak ada masalah. Cuman mungkin setelah terjadinya penundaan ini, banyak orang-orang yang mungkin masih berharap bisa bareng sama cita-cita itu, wah, ada peluang
peluang. Tapi saya bilang nggak akan ada, karena ya Roy sendiri ini memang sudah berkomitmen, dan kalau sudah dikeluarkan upaya sampai sejauh ini, saya pikir ini masih tetap akan menikah, walaupun nggak dengan cara yang selazimnya orang-orang lain menikah sebelum ada wabah corona ini. Kalau restu dari keduanya, coba saya tarik kartu di sini. Sebenarnya ada beberapa, tapi mereka akan cepat sekali memberikan restu karena melihat kondisi seperti sekarang ini, sebaiknya apapun yang kita akan lakukan tidak ditunda lagi. Dan sebenarnya kalau melihat ini tadi, sebenarnya restunya itu lebih ke yang kalau memang mau nikah, nanti nikahnya mau kapan dengan kondisi seperti ini dan sebagainya. Tapi saya pikir mereka berdua sudah cukup dewasa untuk bisa mengambil jalan yang terbaik untuk mereka tempuh. Ya mungkin nggak tahun ini, dan mungkin juga tahun depan juga enggak kalau mereka mengharapkan pernikahan yang megah dan mewah ala selebriti yang lainnya. Oke, kalau mereka nanti beneran nikah, saya ambil. Nah, rezekinya akan baik-baik saja selama mereka berdua ini bisa saling mengerti posisinya. Tapi saya pikir Roy sendiri dengan punya banyak teman artis bisa mengerti lah kalau cita-cita harus manggung terus kemudian digoda-goda oleh orang-orang yang lainnya. Dia saya pikir godaannya bukan dari hal-hal yang datang dari pekerjaan, tetapi lebih ke kepercayaan di antara mereka. Dan kalau saya lihat sih so far di tahun-tahun awal pernikahan mereka nggak terlalu peduli dengan godaan itu tadi. Tapi sebenarnya akan lebih baik kalau seandainya ya cita-cita mulai bisa mengurangi jumlah manggungnya dan fokus kepada keluarga, karena saya pikir Roy ini kayak pengen cepat punya anak. Oke, kalau saya lihat di sini saya ambil kartu yang lain. Ini memang iya. Ini tujuan mereka, terburu-buru pun tujuan mereka, karena kalau kita lihat cita-cita sendiri udah nggak terlalu mudah lagi. Dan kalau Roy sendiri sih sebenarnya ya memang dia pengen cepat melakukan ini selama dia masih bagus bisnis yang seperti sekarang ini. Jadi kalau saya lihat ini memang sebuah buru-buru, tapi nggak ada hubungannya dengan apakah mereka ternyata banyak kan artis-artis menikah karena sudah hamil duluan atau apa. Nggak ada hal yang seperti itu yang saya lihat. Jadi sepertinya ini murni karena sesuatu yang positif yang mereka ingin lakukan. Dan kalau melihat ya si Roy ini tadi nikahnya baru nanti, tapi udah mualaf sekarang kan menunjukkan kesungguhan. Kan bisa aja mualafnya nanti pas sebelum nikah. Jadi saya pikir ini adalah hal yang positif yang mereka punya. Oke, saya akan lihat. Ini sebenarnya kartu ini muncul dari tadi. Sebenarnya kalau kartu ini muncul, yang saya lihat dari apa yang saya rasakan ini sebenarnya masuknya malah lebih dari si sang suami ini tadi. Karena cita-cita ini kalau kita lihat juga dia ini bukan tipikal artis yang juga suka heboh gitu loh. Suka memamerkan sesuatu atau terus kemudian ada satu cerita negatif yang muncul dari situ. Bukan artinya suaminya pun begitu, tapi kalau saya lihat, dilihat dari suaminya ini yang punya teman-teman artis itu banyak, saya yakin cita-cita ini sebenarnya bukan pilihan pertama. Jadi sebenarnya ada beberapa calon artis yang lain yang memang diincar, tapi akhirnya cocoknya sama cita-cita. Jadi kalau ada, ya tentu saja ada. Tapi saya lihat kalau dari kartu yang tadi muncul di sini, dan mereka sudah merencanakan ini semua, kemungkinannya akan amat kecil kalau sampai ini semua diganggu dan kemudian malah sampai akhirnya batal. Jadi Roy ini kayaknya jenis yang setia juga. Oke, saya ambil kartunya King of Wands. Jadi Mas Roy-nya yang harus lebih banyak berjuang. Berjuang dalam artian bukan masalah kejantanan, tetapi cita-cita ini akan lebih bagus lagi karirnya setelah menikah. Jadi harus cari peluang yang tepat, karena cita-cita kadang nanti capek, pulang kerja dan sebagainya. Kalau nggak segera dilangsungkan cepat, takutnya ini malah akan tertunda lama. Jadi kalau saya lihat jaraknya harus 1-2 bulan setelah pernikahan hamil, atau kalau enggak, Mas Roy ini harus sedikit upaya, effort untuk bisa seperti itu. Oke. Itu tadi adalah kartu yang saya lihat dari tertundanya cita-cita untuk segera melangsungkan pernikahannya. Tapi apapun yang tadi saya sampaikan itu tadi, kita akan segera tahu, dan mungkin nggak secara cepat karena corona ini masih entah kapan selesainya. Tapi apapun itu, semoga teman-teman atau kalian semua yang memiliki pengalaman yang sama bisa mengambil satu inspirasi bahwa pernikahan itu nggak harus besar, nggak harus mewah, dan mungkin karena ini semua, it's okay kalau yang penting menikah dulu. Setelah ini selesai, bisa kok dipestakan walaupun sudah punya anak dan sebagainya atau apa. Dan itu pasti akan jadi satu pesta yang akan mengesankan karena termasuk pengantin-pengantin korban corona. Oke, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga memberikan inspirasi. Kita doakan yang terbaik untuk cita-cita dan menir Roy. Semoga yang terbaik. Saya Denny Darko. Salam.